Pesantren kami, Pondok Pesantren Al-Fatih, didirikan pada tahun 2013. Itu fokus pada anak-anak usia dini dulu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada tuntutan masyarakat bukan hanya anak-anak usia dini, merambah ke usia yang lebih besar lagi. Nah, sampai sekarang, sehingga unit kegiatan daripada pesantren ini sudah lengkap. Mulai dari TPQ untuk anak usia dini yang non formal, terus sama madrasah diniyah, ada ula usto, bahkan ini ada ulunya juga ada pondok pesantren. Kalau jumlah santri semuanya totalnya itu masih sedikit, masih 190. Santri mukim itu masih 50. Nah, yang sisanya itu colokan. Karena santri saya nerima santri mukim baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Dulu nggak bisa nerima santri mukim karena infrastruktur belum siap. Asramanya, terus MCK-nya. Nah, sekarang sudah siap dan insya Allah ke depan akan terus ditingkatkan dan diminati. Semua kegiatan di sini, santri mukim terutama, kegiatan akomodasi, makannya, setrumnya juga itu gratis. Mondok gratis di sini anak, makannya gratis. Cuman yang bayar itu cuman SPP bulanan, SPP pendidikan dini yaitu 10.000, yang lain tidak. Kecuali juga ada di akhir tahun, uang akhir tahun ada 100.000. Setelah itu tidak free. Gratis. Berangkat dari ini, saya punya pemikiran bahwa saya juga di samping ada pimpinan pesantren juga seorang entrepreneur, pengusaha batik dulu. Kalau batik ini bukan usaha pribadi, bukan usaha pesantren. Saya punya pemikiran kalau terus usaha saya pribadi yang digunakan untuk menopang kegiatan, untuk membackup kegiatan operasional pesantren, khawatir nanti kalau tidak lanjut kepada anak saya, kepada penerus saya. Tapi kalau yayasan atau pondok pesantren yang punya usaha, insya Allah siapapun penggantinya akan selalu stabil. Kalau misalkan katakanlah pesantren itu punya unit ekonomi, unit bisnis Al-Fatih Farm, atau mungkin punya Al-Fatih Business Center, atau punya Al-Fatih Service semuanya lah, semua hasilnya itu untuk bulghah, untuk kegiatan sango operasional pendidikan. Nah, siapapun pemimpinnya, siapapun pengusahanya nanti akan selalu kondusif. Itu pemikiran saya. Sehingga untuk itu saya dimulai rintis dari usaha sektor peternakan. Mengapa peternakan? Mengapa kok bukan mart atau pasar-pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret itu? Karena saya punya pemikiran bahwa usaha sektor pangan ini sangat kuat dan stabil, tidak terpengaruh oleh krisis. Buktinya apa? Kemarin aja ketika di dunia ini diterpa COVID-19, orang kan tetap butuh makan. Orang tetap butuh lauk pauk. Nah, disitulah saya punya pemikiran bahwa berarti usaha sektor pangan ini sangat bagus dan stabil. Nah, dari itulah usaha peternakan ini 2021. Dan ini juga ketika melihat data-data real di lapangan tentang swasembada
keinginan Indonesia untuk menjadi swasembada daging nasionalnya masih jauh. Bahkan sekarang ini Indonesia masih impor daging dari luar negeri. Kalau bukan kita, siapa yang akan mengurangi impor itu? Kalau ada 1.000 orang punya pemikiran seperti saya, insya Allah saya yakin, di mana yang masing-masing 1.000 orang itu punya peternakan sampai 1.000 ekor. Saya yakin Indonesia bisa swasembada daging. Saya yakin Indonesia tidak bisa impor dari luar negeri. Sekarang sudah berapa ekor? Saya sekarang ada 56 ekor. Dan insya Allah akan terus meningkat. Dan selalu meningkat itu kalau dikelola dengan benar. Sistem pengelolaannya biasa. Ini kita menganut kebetulan peternakan tampang harit, tinggal wirid jadi duit. Tampang harit dalam artian bahwa sapi yang ada itu tidak pakai rumput, pakai complete fit dengan dari kita. Mengapa complete fit? Mengapa tidak rumput? Kalau rumput, kalau sapi sampai 100 ekor, 200 ekor ribet nanti, butuh tenaga dan biaya. Kalau pakai complete fit dari kita hanya dengan sebesar Rp3.500 per kilogram, di mana per ekor sapi itu 5 kilo berarti 17.500 sampai 21.000 per hari, sudah cukup, sapi itu sudah kenyang dan gemuknya nyata, hasilnya nyata. Mengapa nyata? Karena selama ini yang saya alami memang sapi itu memang terbukti gemuk dan dagingnya bagus. Tuh. Dengan pola demikian, integrated farming, pesantren, pertanian dan peternakan, semuanya simbiosis mutualisme. Hasilnya pesantren untuk operasional pendidikan, hasilnya peternakan untuk biaya operasional pendidikan, limbahnya peternakan untuk pupuknya pertanian, hasilnya pertanian untuk makannya para santri. Nah, santri gratis makan. Sekarang santri gratis makan, itu namanya yang disebut dengan integrated farming. Ini sedikit sebenarnya. Kalau tergantung mau kita bidik sektor mana. Kalau sapi jantan itu modal awalnya sekitar 20 juta. Kalau sapi betina modal awalnya 12 sampai 13 juta. Itu include pakan sudah. Artinya kalau kita punya uang 20 juta, itu dibelikan sapi senilai 17 juta sampai 17 juta 500, 2.500.000-nya untuk anggaran pakan selama 4 bulan itu cukup. Jadi kita tinggal wirid, konsentrasi, fokus wirid aja sudah, karena uang pakan sudah ada di situ. Ya kita modal untuk bikin kandang saja habis 250 juta. Karena kandang modern seperti itu tidak butuh besar biayanya. Dan ini Al-Fatih Farm ini kita bekerja sama dengan para wali santri. Wali santri itu menitipkan sapi di Kopantren Al-Fatih. Sapi-sapi itu semuanya sapi-sapinya wali santri, nanti 1 tahun totalan. Nah, wali santri dapat dari mana? Bisa dari pinjam kur, bisa dapat pribadi, terserah wali santri. Sehingga yang penting anaknya mereka gratis pondok di sini. Sebenarnya banyak, udah usah pusing-pusing ribet-ribet mikirkan modalnya harus besar. Asalkan bisa bekerja sama dengan wali santri gaduhkan sapi, nitipkan sapi di Kopantren, insyaallah sama-sama menguntungkan. Ya per ekor itu ya variasi antara 2 juta sampai 5 juta per 4 bulan. Ya antara 2 juta sampai 5 juta per ekor. Beda lagi. Kalau untuk Idul Adha itu bisa naik sampai 70%, bahkan bisa naik 100%. Karena apa? Karena perputaran daging Idul Adha itu sangat besar sekali. Dan sapi waktu musim Idul Adha itu seperti kacang goreng, rebutan. Apalagi ketika sapi ini punya saya. Dan kita karena memang hukum ekonomi supply dan demand,
permintaan dan penawaran lebih banyak permintaan, otomatis harganya akan naik. Harga daging pada waktu Idul Adha itu. Kita dapat informasi dari grup WA, ada inkubasi bisnis, bahwa inkubasi bisnis itu diadakan untuk kemandirian pesantren. Ini bagus, program yang bagus ini. Saya coba mengajukan, Allah alam dapat dan tidaknya, tapi semoga dapat. Karena apa? Karena dengan inkubasi bisnis pesantren ini saya yakin pesantren nanti bisa lebih mandiri dalam hal biaya operasional santri, biasa operasional pendidikan, biasa operasional akhir tahun, bahkan bisa digunakan untuk biaya kesejahteraan para guru. Kalau itu dikelola dengan maksimal. 600. Ya maksimal, karena mengapa 600? Karena ini usaha sudah berjalan. Kalau ada support modal, kita tidak usah repot-repot dari awal, tinggal jalankan saja, ikut perputaran bisnis itu. Gampang saja, 600 juta dibagi, kalau kita mau melihara sapi betina tinggal kalikan. 600 juta dibagi 12 juta atau 13 juta, paling cuma dapat 42 ekor. Kalau ke sapi 600 juta tidak banyak. 42 ekor sapi betina atau 30 ekor sapi jantan. Kalau 30 ekor 20 juta kan 600. Kalau 42 ekor 12 juta atau 13 juta berarti kan 600. Nah, itu masing-masing itu kalau sapi jantan berpotensi untung 5 juta rupiah per ekor per 4 bulan. Kalau sapi betina berpotensi untung 3 juta sampai 4 juta rupiah per ekor per 4 bulan. Tinggal dikalikan, kalau sapi jantan kalikan 30 ekor, kalau sapi betina kalikan 42 ekor. Santri saya semua gratis, itu yang pertama. Karena apa? Yang fisik. Kalau fisik masih belum ada. Kalau yang fisik, kalau yang untuk biaya operasional, saya backup semuanya, termasuk lauk pauknya santri. Karena kita hanya mensuplai, menyediakan hasil panen jagung, berasnya santri juga kan untuk tambahan jagung. Santri saya makan nasi jagung, nasi khas Madura. Terus sementara lauk pauknya, minyaknya, terus honor madrasah diniyah pun juga, karena kalau cuma mengandalkan SPP, madrasah diniyah ada SPP-nya. Cuma 10.000 per siswa, per santri tidak cukup. Cukup untuk apur tulis. Dan itu kalau yang untuk honor bisyarahnya para ustadz dan ustadzah, itu saya backup semuanya. Insyaallah diambilkan dari Al-Fatihah itu adalah unit usaha dari Kopontren. Ya. Jadi Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren Al-Fatih itu punya usaha Al-Fatihah. Siapa tahu nanti punya usaha Al-Fatihah yang bidang apa, bidang desain, bidang apa. Nanti sementara yang jalan Al-Fatihah. Siapa saja anggota dari Wali santri. Wali santri? Ya, wali santri.